Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Alamsyah Mesa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini teman-teman, saya beri judul yaitu 3 pilar perubahan, feminisme, gender, dan patriarki. Nah teman-teman, pada tugas mata kuliah kali ini diasuh oleh dosen Dr. Syukur Muhaimin, Adang Jaha Esos MAP. Nah teman-teman, untuk video pembahasannya kita langsung saja. Apa itu gender? Sertakan dengan contoh. Nah teman-teman, gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang menentukan peran, perilaku, dan identitas yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis atau laki-laki dan perempuan berdasarkan organ tubuh. Gender sendiri bersifat sosial dan dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan budaya. Contohnya, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan dianggap yang bertugas untuk mengurus rumah tangga dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, termasuk mengurus anak-anak. Apakah kesetaraan gender itu penting? Mengapa? Dan sertakan dengan contoh. Nah teman-teman, kesetaraan gender itu sangat penting karena menyangkut keadilan, hak asasi manusia, dan kemajuan sosial ekonomi. Dalam berbagai aspek kehidupan, kesetaraan gender berarti semua orang, baik laki-laki dan perempuan, memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan. Mengapa? Yang pertama, menyangkut keadilan. Kedua, hak asasi manusia. Tiga, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi. Contohnya, pendidikan. Pendidikan kesetaraan gender di sekolah dapat menurunkan angka kekerasan dalam pacaran atau rumah tangga karena anak-anak belajar menghargai satu sama lain. Apa itu teori feminis? Nah teman-teman, teori feminis adalah yang membahas ketidaksetaraan gender dan memperjuangkan hak bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Tujuan utamanya mengungkap dan mengubah sistem yang menindas perempuan serta mendorong ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, memperjuangkan agar perempuan bisa bekerja di bidang yang dulunya hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki, seperti militer dan politik. Apakah feminisme hanya untuk perempuan? Mengapa? Sertakan dengan contoh. Nah teman-teman, pertanyaan ini sangat bagus. Tentu saja tidak ya teman-teman. Feminisme bukan hanya untuk perempuan. Feminisme adalah gerakan untuk kesetaraan gender. Jadi tujuannya bukan hanya membela hak perempuan, tetapi juga menghapus sistem yang merugikan semua gender, termasuk laki-laki. Mengapa? Feminisme memperjuangkan kebebasan memilih, melawan tekanan gender yang merugikan laki-laki dan mendukung relasi yang setara. Contohnya di dunia nyata ya teman-teman. Contohnya, feminisme mendorong pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri. Jadi semuanya itu setara teman-teman. Apakah kamu punya pengalaman atau pernahkah menyaksikan ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya di rumah, kampus, dan di media. Coba ceritakan dan bagaimana tanggapanmu dari sudut pandang teori feminis. Nah, teman-teman, di sini saya melihat dari media, iklan produk rumah tangga seringkali menampilkan perempuan sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak-anak, sementara laki-laki digambarkan sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin keluarga. Dari perspektif feminis, ketidaksetaraan ini mencerminkan struktur patriarki yang masih mendominasi produksi. Yang penyebaran media feminisme memandang bahwa representasi yang ditimpang memperkuat norma gender tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Apa itu patriarki dan bagaimana konteksnya dalam kehidupan nyata? Nah teman-teman, pertanyaan ini sangat bagus, di mana
Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan tertinggi atau mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas, moral, hak sosial, dan kontrol ekonomi. Contohnya dalam kehidupan nyata teman-teman bisa kita lihat dalam rumah tangga, ayah dianggap sebagai pemimpin keluarga atau yang bertugas mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan di rumah tangga. Sedangkan di tempat kerja, laki-laki lebih sering menempati posisi pemimpin sementara perempuan menghadapi hambatan promosi. Patriarki bukan hanya kekuasaan laki-laki, tetapi juga soal norma sosial yang membentuk para gender secara tidak seimbang. Apa yang dimaksud dengan konstruksi sosial? Berikan contohnya. Gender sebagai konstruksi sosial berarti peran, perilaku, dan harapan laki-laki dan perempuan dibentuk oleh budaya dan masyarakat, bukan oleh sifat biologis. Contoh nyatanya, warna pakaian bayi. Masyarakat menganggap warna pink untuk bayi perempuan dan biru untuk laki-laki. Padahal ini tidak ada dengan jenis kelamin biologis. Pekerjaan, perempuan sering dianggap lebih cocok jadi perawat atau guru, sementara laki-laki dianggap cocok menjadi insinyur atau menjadi seorang pemimpin. Nah, artinya banyak hal yang tidak kita anggap wajar soal laki-laki dan perempuan sebenarnya hasil dari kebiasaan dan aturan sosial, bukan kodrat. Apa itu beban ganda? Apa contohnya dalam kehidupan nyata? Beban ganda adalah kondisi di mana perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus, baik sebagai pekerja di ranah publik dan sebagai pengurus rumah tangga. Nah, di sini contohnya yang saya ambil teman-teman, seorang ibu yang bekerja dari pagi hingga sore di kantor, lalu pulang tetap harus memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak. Sementara suaminya hanya fokus pada pekerjaan kantornya. Ini mencerminkan ketidaksetaraan peran gender dalam keluarga dan sering menyebabkan kelelahan fisik dan mental pada perempuan. Apa itu body politis dalam isu gender? Berikan contoh nyatanya. Nah teman-teman, body politis dalam isu gender adalah konsep yang membahas bagaimana tubuh manusia, terutama tubuh perempuan dan kelompok gender minoritas diatur, dikontrol, dan dipolitisi oleh norma sosial, budaya, hukum, dan kebijakan ini. Berkaitan dengan siapa yang memiliki kuasa atas tubuh, bagaimana tubuh dinilai, dan bagaimana tubuh menjadi arena perjuangan identitas dan hak. Contoh nyatanya, larangan aborsi. Negara atau kelompok tertentu mengatur hak perempuan untuk memutuskan atas tubuhnya sendiri, termasuk apakah boleh menggugurkan kandungan. Jadi, body politis menyoroti bahwa tubuh bukan hanya bersifat biologis, tetapi juga politis. Apa itu performativitas gender? Menurut Judith Butler, berikan contohnya. Performativitas gender adalah konsep yang dikemukakan oleh Judith Butler yang menyatakan bahwa gender bukan sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan atau perankan secara terus-menerus melalui tindakan, ucapan, dan perilaku. Gender dibentuk oleh pergaulan norma sosial, bukan berasal dari sifat biologis. Menurut Butler, laki-laki dan perempuan bukan identitas tetap, tapi hasil dari praktik sosial yang diulang terus-menerus. Terlihat alami, jadi identitas gender itu dibentuk, bukan diberikan sejak lahir. Contohnya, anak laki-laki diajarkan bermain mobil dan tidak menangis, sementara anak perempuan diberikan boneka dan dipuji karena lembut. Ini bukan karena kodrat, tapi hasil pengalaman norma gender diajarkan sejak kecil. Gender adalah aksi sosial yang terus dilakukan dan dipelajari, bukan sesuatu yang melekat sejak lahir.
Jelaskan bagaimana teori feminis telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada bidang pendidikan, hukum dan kebijakan publik, pembangunan, budaya, dan media. Nah, teman-teman, kita lihat pada bidang yang pertama, pendidikan. Pada bidang pendidikan, mendorong kurikulum yang inklusif, gender, memasukkan sejarah dan peran perempuan. Pada bidang hukum dan kebijakan publik, mendorong undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak reproduksi. Nah, pada bidang pembangunan, pemberdayaan perempuan dan dalam program ekonomi dan sosial. Pada bidang yang terakhir, budaya dan media, kritik terhadap representasi perempuan yang stereotip di media. Nah, teori feminis mendorong perubahan nyata di berbagai sektor dengan menuntut kesetaraan, keadilan, dan penghapusan diskriminasi gender. Nah, teman-teman, sekian yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.